Sarlan, anakku, Bapak merasa senang sekali. Usahamu sebagai penebang kayu semakin hari semakin lancar. Mudah-mudahan ini bisa menjadikan kebahagiaan kamu sekeluarga ya nak, Sarlan. Tetapi terkadang aku juga takut, Pak. Hal apa yang kamu takutkan nak? Coba bilang sama Bapak. Takut, jangan-jangan kayu yang aku tebang ada penunggunya, Pak. Bisa-bisa penunggu itu marah karena dia terusik, apalagi tempat tinggalnya aku musnahkan. Ujung-ujungnya penghuni itu akan mengganggu aku atau keluargaku, Pak. Sarlan, jangan khawatir. Hal itu tidak mungkin terjadi asalkan kamu tetap menjadi orang yang bertakwa, tidak banyak melakukan perbuatan dosa. Insya Allah akan selalu melindungi hambanya yang berbuat kebaikan. Ingatlah Sarlan, bahwasanya perlindungan dari Allah tidak ada satupun kekuatan yang bisa menandinginya. Itulah perlindungan dari Allah yang diberikan kepada hamba-hambanya yang berbuat baik, artinya yang bertakwa nak. Namun sebaliknya, apabila hamba-hamba itu setiap saat melakukan dosa, tidak bertobat, bahkan meneruskan karena dirasa aman-aman saja, disitulah Allah akan mempercepat azab di dunia. Artinya kita mudah menerima musibah nak. Mas, tadi opo sampeyan nangis? Katanya malam ini mencoba tidur sendirian. Kok nangis? Takut yo mas. Mungkin kamu salah dengar, Dik. Mas tidak menangis kok. Yo sudah, kalau begitu aku tak kembali menemani tidur Srofik. Ini baru jam 2. Ayo mas tidur lagi, supaya besok kerja gak ngantuk. Malam ini gak usah minta jatah. Aku lagi tanggal merah. Ya, Dik. Mas akan tidur lagi. Aku tadi mimpi didatangi bapakku yang sudah meninggal. Bapak berpesan agar aku selalu menjadi orang baik. Seketika itu aku menangis. Aku terlalu banyak melakukan perbuatan dosa. Berapa banyak istri-istri tetangga yang aku ajak tidur. Itu karena aku selama ini banyak duit dari usahaku yang semakin lancar. Untung istriku tadi percaya kalau aku tadi tidak menangis. Masih ada satu lagi yang aku incar. Aku ingin merasakan tidur dengan Indris, istrinya Simon. Indris asal Malaysia yang sekarang dibawa dinikahi Simon kuliku sendiri. Aku penasaran. Apanya perempuan Malaysia itu rasanya kayak apa ya? Tapi bagaimana caranya ya? Iya, aku ada ide. Besok pagi harus bisa mencicipi apem Malaysia. Mudah-mudahan Simon sudah berangkat, di rumah tinggal istrinya sendirian. Simon. Oh, Pak Bos Sarlan. Mas Simon sudah berangkat 1 jam yang lalu, Pak. Katanya yang suruh Pak Bos. Ya benar. Simon, memang aku suruh berangkat agak pagi, sebab kalau terlalu siang kayak biasanya nanti makin repot tebang kayunya. Masalahnya lokasinya panas banget. Mari ke dalam dulu Pak Bos. Di luar pagi-pagi kayak gini rasanya dingin.
Tadi Mas Simon berangkat bersamaan dengan Mas Samin berboncengan seperti biasanya Pak Bos. Ya memang harus sama Samin. Soalnya teman kerja Simon yang paling cocok ya Samin itu. Memangnya Pak Bos pagi ini gak ikut berangkat ke tempat penebangan? Aku masih ada urusan sebentar Mbak. Nanti aku pasti nyusul. Mbak Indris, maaf ya. Boleh aku tanya pada Mbak? Boleh Pak Bos. Apakah Mbak Indris sudah puas menjadi istrinya Simon? Padahal anunya Simon kecil, pendek lagi. Pak Bos kok tahu? Iya, jelas tahulah Mbak. Wong Simon itu temanku sejak kecil. Sering mandi bareng di sungai sambil saling lihat anu-anu. Anunya Simon beda jauh kalau dibanding sama punyaku. Punyaku 5 kali besarnya dari punyanya Simon Mbak. Wah, Mbak Indris kelihatannya penasaran banget sama punyaku. Kalau gitu, ayo Mbak aku perlihatkan punyaku sekaligus aku tancapkan ke punya Mbak Indri. Dijamin puas dan pasti ketagihan Mbak. Sebenarnya sih aku penasaran, tapi aku malu Pak Bos. Gak usah malu Mbak. Ayo kita nikmati bareng-bareng mumpung masih pagi. Bolehlah Pak Bos. Sekali-sekali aku merasakan burung Garuda. Masak tiap hari kok cuma burung emprit terus. Asik. Pagi-pagi sarapan apem Malaysia. Aku tadi habis subuhan tanpa wiritan langsung jemput kamu loh Min. Misalnya gak kamu jemput, aku pasti kesiangan, Mon. Tapi Bos Sarlan di mana ya? Katanya ngajak berangkat pagi. Sampai jam 9 belum kelihatan hidungnya. Padahal kita sudah menebang 3 pohon. Pohon yang ketiga tadi modelnya gimana ya? Padahal rantingnya hanya tersangkut sedikit dengan ranting pohon sebelahnya. Tapi kok gak bisa anjlok ya? Ini benar-benar gak masuk akal. Makanya aku ngajak kamu ke sini dulu. Di sini kita bisa berpikir sambil nunggu bos datang. Jangan-jangan bos sudah datang lewat jalan sebelah selatan kayak Itu kayaknya kayak suara bos Sarlan. Ada apa ya? Ayo kita cepat ke sana. Ibu ini istrinya Pak Sarlan ya. Benar dok, bagaimana keadaan suamiku dok? Dengan berat hati harus saya katakan bahwa suami ibu menderita kelumpuhan. Hal ini disebabkan oleh tumpuhan berat dalam ini pohon yang menimpa pada tulang paha suami ibu. Jelasnya tulang paha suami ibu terputus. Suamiku lumpuh dok. Harus saya katakan juga pada ibu bahwa terputusnya tulang paha Pak Sarlan berdampak pada burung Pak Sarlan tidak bisa berdiri. Tapi masih ada kemungkinan burung suamiku bisa berdiri kan dok? Tidak bisa Bu. Karena saat terjadi kecelakaan tadi tidak ada cairan semen atau spirma sedikit pun di tulang belakang suami ibu. Kelihatannya maaf, suami ibu habis begituan sama ibu kira-kira 3 jam sebelum kecelakaannya. Sekitar jam 6 pagi tadi. Tidak dok, bahkan semalam aku tidak tidur sekamar dengan suamiku dok. Aku sedang tanggal merah dok. Tapi maaf Bu. Dari analisa dengan peralatan medis kami menunjukkan secara akurat bahwa suami ibu habis main begituan belum lebih dari 3 jam Bu. Mas Sarlan habis main sama siapa yo? Apabila hamba-hamba itu setiap saat melakukan dosa, tidak bertobat, bahkan meneruskan karena dirasa aman-aman saja, disitulah Allah akan mempercepat azab di dunia. Artinya kita mudah menerima musibah.